Escherichia coli sama Shigella. Ini biar gampang E ya. Ini SH. SH Shigella. Kalau E Escherichia coli. Terus dia mengakibatkan apa ke tubuh manusia? Pertama cuma diare biasa kan? Tapi ini langkahnya tahapannya berbeda. Kalau Berbeda gimana? Shigella tinjanya langsung berdarah. Oh. Kalau Escherichia coli tinja cair dulu. Tapi kalau nggak diobatin, kalau Escherichia-nya lebih banyak lagi, baru bercampur darah. Berarti Kalau yang Shigella tahapannya lebih pendek karena langsung darahnya bercampur darah. oh. Kalau Salmonella itu Terus perkembangannya Escherichia coli dengan cara gimana dia? Bisa menjadi banyak dengan cara gimana? dengan berkembang biak yang klasik yang sekali membelah diri langsung keluar 2 aja. Oh, emang selain perkembangan membelah diri secara klasik ada apa lagi? Formasi X yang kayak Babesia itu. Formasi X, kenapa dia menjadi berapa? 4. 4? Kok Iya, bisa? sekali membelah diri langsung keluar 4. 1, 2, 3, Ini bulat-bulatnya apa? Itu tuh sel bakterinya. Oh, Biasanya sel bakteri. bakteri kan digambarkan dengan kayak gini. Kalau yang gedenya ini apa? Itu yang membelah diri langsung 2. Hmm. Formasi kacamata karena mirip bentuk kacamata pas membelahnya. Cuman 2 aja, klasik sama formasi X. Apa ada Yang lagi? aku tahu kayak gitu. Hmm. Cuma yang jamur yang Aspergillus. Aspergillus gimana? Aspergillus itu nggak kayak jamur yang kita lihat. Kira kayak jamur pohon. Bukan gitu, tapi Yang gimana? yang bintil-bintil hitam gitu. Dia apa? Besar apa kecil ukurannya? Ya kecil lah. Kecil. Ukurannya tapi masih bisa pakai mata manusia. Kalau udah diekstrak dari payudara yang membesar, nanti dimasukin ke dalam kantong isi air, kelihatan ada bintil hitamnya. Oh. Dia mikroskopis bukan? Semi mikroskopis. Dia mengakibatkan apa kalau Payudaranya membesar. Oh. Terus bisa bikin sakit punggung juga, tapi sebenarnya itu bikin artritis. Nah, artritis itu punggungnya melemah kayak yang nenek-nenek kakek-kakek kan punggungnya melemah, tulang punggungnya. Tapi bisa disembuhkan. Suntik artritis biar nyaman aja, tapi nggak ngobatin. Oh, nggak ngobatin. Terus cara sembuhnya ada obatnya nggak? Apa maksudnya? Ini yang paling bikin aku mau pingsan itu yang Escherichia coli ini. Kenapa? Yang Yang mana? kedua, Tadi yang pertama itu ini tadi gimana yang sih? Babesia yang paling bikin tegang. Babesia. Ini tadi gimana sih, Dek? Karena Babesia Penjelasin tadi gimana? Ini orang. lagi berkembang biakan nih orang. Babesia itu tempatnya di mana? Apa di tangan? Apa di mana? Di paru-paru apa di mana Babesia? Di mana-mana di seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Kalau masih sedikit cuma demam. Terus? Kalau nggak diobatin bintil merah. Bintil merah. Nggak diobatin sakit kuning. Yang stadium akhir limpahnya membesar. Kalau nggak diobatin bisa mati kehabisan darah karena limpahnya meledak. Oh. Karena limpahnya kewalahan kan, jadi membesar. Itu kalau karena dia dengan cepat tadi itu formasi X itu. Iya, tapi masih nggak apa-apa. Kalau yang lactobacillus apa? Lactobacillus justru 0 sisi buruk. Apakah lactobacillus bisa berperang melawan Babesia? Yang paling umum pasti dikalahin itu Escherichia coli karena udah ada asam penghancur nih. Ini tuh Lactobacillus L. Escherichia coli-nya mati. Oh. Cincin yang biasa dipakai Keko, di film ya? kan, yang biasa di film kartun kan ada cincinnya gitu. Kalau yang biasa di film kartun. Lactobacillus versus Babesia yang menang siapa? Mungkin agak sulit karena
Kalau sel darah putih itu bisa nggak sih ngobatin babesia sel darah putih? Karena ada berbagai jenis basofil, Mm-mm. neutrofil, Mm-mm. eosinofil, monosit, makrofag, limfosit. Di antara semua ini cuma limfosit satu-satunya yang nggak makan bakteri. Dia cuma bikin antibiotik alami buat merekatin bakterinya, nanti direkatin. Oh. Ntar direkatin pakai antibiotik, nanti bakteri yang kejebak, jadi makrofagnya bisa langsung makan. Tahu gak kenapa cuma makrofag sama limfosit yang bisa nyerang kalau penyakitnya di paru-paru? Nggak tahu kenapa. Karena basofil, neutrofil, eosinofil sama monosit itu nggak bisa nembus dinding pembuluh darah. Oh. Ini semua jenis-jenis sel darah putih, tapi limfosit satu-satunya sel darah putih yang nggak punya kemampuan memakan bakteri. Astaga, Apa ini? nyamuk. Nyamuknya pengen dijelasin juga tuh kayaknya. Kata Nyamuk nyamuknya kok gini, jalan gini? apakah aku juga punya sel darah putih? Kamu nggak punya sistem pertahanan tubuh, makanya kamu nggak pernah aglutinasi gara-gara nyedot darah orang seenaknya. Apa aglutinasi itu? Aglutinasi itu bercampur sistem pertahanan tubuh, sel imun sama yang. Tapi aku jelasin dulu yang babesia. Oke. Itu banyak ditularin sama kutu yang udah terinfeksi kutunya. Nyamuk sih kadang juga bisa karena dia kan pembawa penyakit. Mm-mm. Kamu bantu makanin bakteri ya. Apaan sih? Ini pegangnya apa? Aglutinasi. Manusia ada aglutinasi nggak? Ada karena punya sistem pertahanan tubuh. Kalau sel darah putih selain Nyamuk itu, hijau. Nyamuk hijau. Ini nyamuk selain sel hijau. darah putih apa? Mana? Aneh, nyamuk hijau nih. Jenis nyamuk Hijau spesies tuh. baru nggak ini? Tuh hijau. Spesies baru Terus bukan? kenapa kaki depannya yang panjang? Apa kita menemukan mutan ya? Mutan. Masa ada mutan nyamuk? Habis Mutan tuh kaki apaan depan sih yang mutan itu? panjang. Mutan tuh apaan? Yang habis kena radiasi gitu loh, jadi berubah. Apakah setiap mutan itu selalu hasil radiasi? Radiasi boleh atau Terus? mutasi alami itu muncul tiba-tiba di garis keturunan. Aku mau Garis keturunan itu Kita apa? keluar sebentar.